dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. Di dalam diri kita harus terdapat hafalan Al-Quran seberapapun, karena itu nanti yang akan menemani kita di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makalah di atas adalah bunyi makalah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Obid, hostnya konten Bengkel Tafid di channel Galeri MK, Galerine Santri Madrasah Quran. Apa kabar teman-teman yang di rumah? Saya harap semuanya sehat selalu dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa teman-temanku yang hadir, yang ikut belajar bareng di konten Bengkel Tafid ini, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Duda sehat? Alhamdulillah. Mas Kamal? Alhamdulillah. Mas Dani? Mas Awal? Oh ya, kemarin waktu liburan Isra Mi'raj ngapain aja nih? Sholawatan. Bareng siapa? Oh, bareng sholawatan bareng teman-teman asrama Muqmin Amin ya. Kalau Mas Kamal olahraga. Oh, oke. Bagaimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Ya. Sehat. Begini Mbak, saya ingin sedikit bertanya perihal panjenengan kok bisa masuk ke Pondok MK ini. Yang pertama, mungkin masuk pondok ke MK ini memang ada kerentak dari hati sendiri atau ada rekomendasi dari orang lain, Pak? Ya, saya masuk MK tahun 74. MK didirikan tahun 71. Jadi ketika itu MK masih berada di dalam pondok Tebing sana. Saya masih kecil ya, masih kelas 1 sanawiyah. Jadi kebetulan pendiri pondok MK Kiai Sumasyar Al-Mafrulahu itu teman bapak saya. Jadi saya diantar oleh bapak, dititipkan ke Kiai Sumasyar untuk ngaji di sini tahun 74-75. Untuk pertama kali masuk sini, masuk kamar apa, Bah? Dulu belum ada kamarnya. Oh. Jadi masih hufat ya? Ya, pondok hufat. Oh. Pondok hufat yang di barat makom, barat Makbarah Kiai Hasyim Asy'ari. Ada di rumah itu dulu ada 3 kamar. Berarti panjenengan masuk itu pondok pesantren Madrasah Al-Quran masih ikut di Tebu Ireng. Ya. Berarti belum nyebrang ke jalan yang sini, Pak? Belum. Oh, oke, terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke inti konten Bengkel Tafid pada kali ini, yang pertama kita kirimkan dulu suratul Fatihah kepada Bapak Ibu kita. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan rezeki yang barokah, selalu ditinggikan derajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan kepada guru-guru kita, khususnya muassis Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng, yakni Al-Maghfurlah Kyai Haji Muhammad Yusuf Masyar. Semoga ilmu yang kita dapatkan di pondok pesantren ini bisa bermanfaat dan bisa barokah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, langsung ke pertanyaan pertama dari akun Instagram @siluet.atap. Pertanyaannya begini, Bah. Bagaimana bisa bacaan Al-Quran ini berbeda-beda seperti qiraah sab'ah, padahal Al-Quran kan ada satu? Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Al-Qur'annya satu tapi bacaannya berbeda-beda. Ya, ini terjadi sejak Rasulullah SAW masih hidup, masih sugeng. Jadi ketika itu pada suatu saat Umar bin Khattab jalan-jalan kok menjumpai orang sedang jamaah diimami oleh Hisham bin Hakim. Yang dibaca waktu itu surat Al-Furqan. Didengarkan, diperhatikan oleh Umar bin Khattab, kok ada bacaan yang beda dengan apa yang telah dihafalkan oleh Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab kalau istilah MQ-nya store sama Rasulullah SAW. Kemudian hampir Umar bin Khattab itu melabrak sang imam, yaitu Hisham bin Hakim. Kemudian dia menunggu sampai selesai. Begitu Hisham selesai mengimami, langsung ditarik bajunya. Dari mana kamu membaca surat Al-Furqan kok seperti ini, kok ada bedanya dengan yang saya baca? Dari Rasulullah. Betul tak? Kemudian keduanya sepakat menghadap Rasulullah SAW. Begitu diceritakan, kemudian Hisham suruh membaca oleh Rasulullah. Silakan dibaca. Hisham membaca surat Al-Furqan dari awal sampai akhir seperti yang dibaca ketika ngimami tadi. Setelah selesai, Rasulullah berkomentar, hakadha unzilat. Demikianlah Al-Quran itu diturunkan. Kemudian Umar bin Khattab juga disuruh baca oleh Rasulullah. Silakan Umar, iqra anta ya Umar. Umar membaca. Setelah membaca, Rasulullah mengomentar, hakadha unzilat. Demikianlah Al-Quran diturunkan. Kemudian selanjutnya Rasulullah bersabda, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin ayat qiraatin qara'tum asabatum. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan atas sab'ati ahruf. Yang dimaksud sab'ati ahruf bukan 7 huruf, karena Al-Quran terdiri dari huruf hijaiyah dan jumlahnya ada 29. Ya, yang dimaksud sab'ati ahruf adalah 7 model bacaan. Ya, sab'ati ahruf. Bacaan yang mana saja kamu baca, pasti kamu benar. Nah, di hadis lain disebutkan, awalnya Jibril mengajari Rasulullah, kan Al-Quran disampaikan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya kan? Awalnya satu model bacaan, kemudian Rasulullah diberitahu Jibril, umatmu tidak mampu kalau hanya satu model bacaan. Umatmu itu bermacam-macam, sukunya banyak, ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi terdiri dari beberapa qabilah atau suku kalau istilah Indonesia. Nah, saya ambil contoh di Jawa pun, ini orang ngomong bahasa Jawa tapi lahjanya, dialeknya beda-beda. Orang Surabaya dengan orang Solo walaupun sama-sama bahasa Jawa ada yang beda, dialeknya pun beda. Nah, di Arab juga begitu. Di Arab itu ada suku Quraisy, ada Hudzail, Kinana dan lain-lain. Nah, awalnya
satu model bacaan. Ya. Kemudian Rasulullah diminta tambah kepada malaikat Jibril. Minta tambah, kemudian ditambah lagi 1 sampai 7 model bacaan. Kebalikan perintah sholat, awalnya diperintah 50 kali. Umatmu nggak mampu kalau 50 kali, ya, karena sehari semalam hanya 24 jam. Diturunkan akhirnya menjadi 5. Kalau bacaan Al-Quran asalnya hanya 1 model bacaan. Ya, kemudian umatmu nggak mampu, nggak mungkin dipaksa dengan model 1 bacaan. Ada Quraisy, ada Hudzail, ada Kinana, dan lain-lain. Nah, kemudian ditambah lagi, Rasulullah minta tambah, akhirnya menjadi 7 model bacaan. Nah, jadi memang Al-Qurannya 1 tapi bacanya macam-macam. Di dalam riwayat Hafiz pun ini juga sudah ada contoh-contoh bacaan yang disebut dengan tashil, ismam, nakal, ya. Nah, itu begitu. Jadi bermacamnya model bacaan itu juga di samping dipengaruhi oleh lahjah atau dialek, ada juga dipengaruhi oleh kaidah-kaidah shorof. Ya, satu modnya Rabbana ba'id baina asfarina, ada bacaan ba'ada baina asfarina. Nah, itu namanya pengaruh ilmu shorof. Tapi semua bacaan tadi itu harus memenuhi 3 syarat bacaan yang benar. Yang pertama harus sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof. Tidak boleh menyalahi kaidah nahwu shorof. Yang kedua sesuai dengan Rasam Utsmani, salah satu Rasam Utsmani. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, sanadnya harus sahih dan sambung kepada Rasulullah. Jadi kamu membaca seperti ini dari mana? Dari guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanadnya. Saya ambilkan contoh. Jadi di surat Al-Fatihah ada bacaan Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Bahkan ada juga bacaan Malaka Yaumiddin. Tapi ketika diselidiki, ternyata bacaan Malaka Yaumiddin ini tidak ada yang bertanggung jawab, yang punya sanad nyambung kepada Rasulullah. Sehingga bacaan Malaka Yaumiddin tidak ada yang memakai. Jadi yang qiraah mutawatir yaitu Maliki Yaumiddin dengan alif, manya panjang, satu alif 2 harokat. Kemudian ada juga bacaan Maliki Yaumiddin. Nah, kedua-duanya ini dinyatakan qiraah shahihah mutawatirah. Nah, demikian jadi Qur'annya memang 1 tapi bacaannya bermacam-macam, dan itu terjadi sejak Rasulullah SAW masih hidup. Dan tentu ketika Rasul masih hidup itu kan, kalau seandainya salah kan mesti ada teguran dari wahyu, dari malaikat Jibril dan seterusnya. Dibenarkan adanya. Yang penting ada sanad nyambung. Ya ibaratnya sama dengan tata cara sholat. Ya, ada tata sholat model madhab Syafi'i, ada tata sholat model madhab Maliki, ada tata sholat madhab Hambali, dan di dalam qiraah pun ada imam yang kita ikuti. Ada 7 imam yang mutawatir, bahkan sebenarnya ada 10, ada qiraah asyra, ada arba'ata asyar. Masing-masing imam ini punya 2 rawi. Yang pertama qiraah Nafi'. Nafi' ini Al-Madani di Madinah, 2 rawinya adalah Qaulun dan Waras. Yang kedua Ibnu Katsir Al-Makki, 2 rawinya adalah Al-Bazi dan Kumbul, ya. Yang ketiga Abu Amr Al-Basri, 2 rawinya adalah At-Turi dan As-Susi. Kemudian yang keempat Ibnu Amir Asy-Syami, 2
perawinya yaitu Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian Asim, dua rawinya adalah Hafiz dan Syu'bah. Yang keenam adalah Hamzah, dua perawinya Khalaf dan Khalat. Yang ketujuh adalah Ali Al-Kisai, dua perawinya adalah Abdul Harith dan Ad-Duri Ali. Itu. Kalau di Indonesia sendiri kebanyakan mengikuti imam siapa, Bah? Imam Asim, riwayat Hafiz dari Asim. Bahkan mayoritas umat Islam di dunia itu membaca berdasarkan riwayat Hafiz dan dari Asim, dari Imam Asim. Kalau saya pernah dengar ya, Bah, di pondok kita ini kan ada program Qiraah Sab'ah. Itu cara pembelajarannya gimana ya, Bah? Ya, dulu awalnya Kiai Submasyar ini mendatangkan guru dari Kudus. Yang pertama waktu itu Kiai Marzuki. Kiai Marzuki asli Malang, ngajar di sini, ngajar Sab'ah, kemudian menghasilkan 4 santri. 4 santri ini kemudian masing-masing juga harus mengajar kepada santri berikutnya sampai seterusnya. Awalnya dulu harus nulis kitab yang dikarang oleh Allahumarham Kiai Arwani Kudus, ya, yang diberi nama Faidul Barokat fi Sab'il Qiraat. Kemudian perkembangan zaman akhirnya buku tersebut sudah dicetak oleh Pondok Yambul Quran dan dijual belikan. Nah, sekarang jadi tidak perlu menulis, cukup membeli kitab itu, sudah dijual belikan. Kemudian disetorkan kepada guru yang telah ditunjuk oleh unit tahfidz. Ya, jadi syaratnya pertama tentu harus sudah menyelesaikan hatam wisuda dengan bacaan riwayat Hafiz dari Asim, kemudian tasheh 3 kali. Setelah itu boleh mengambil program Sab'ah. Oke, mungkin dari penonton ada pertanyaan. Oke, ya, Ustadz Duda, monggo. Saya mau bertanya, Bah, kan ada yang bilang kalau Qiraah Sab'ah itu susah. Bagaimana kita sebagai santri agar termotivasi untuk minat dan semangat untuk belajar Qiraah Sab'ah itu? Ya, semua itu tidak terlepas dari tujuan. Ketika seorang itu punya himmah, punya keinginan kuat untuk ngaji Qiraah Sab'ah, ya tentu punya tujuan dan niat. Kemudian niat itu diwujudkan dalam bentuk setor langsung secara istiqomah. Kemudian ya yang penting ada himmah dan istiqomah tadi, ada kemauan, kemudian dilaksanakan. Ya sebenarnya mudah, yang penting dia ya sedikit-sedikit ngerti bahasa Arab, karena takbir dalam kitab Faidul Barokat itu sangat mudah, bahkan nggak paham pun bisa, yang penting praktek. Yang penting praktek, gurunya menjelaskan. Jadi punya qaulun bis sukun, qaulun bis silah, qaulun qasr sukun, qasr silah. Jadi kalau boleh saya sampaikan, jadi tajwidnya yang beda dari masing-masing imam itu. Jadi tajwid itu artinya ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran. Jadi tajwidnya Imam Qaulun dan Warsh itu beda. Begitu juga ada yang beda antara Asim dan Hamzah. Tapi tidak semuanya beda, pasti ada yang sama. Sambil contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, ini tidak ada khilaf pun di antara
para imam itu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga tidak ada khilaf. Ya, jadi mudah. Yang penting ada hima, kemudian dilaksanakan secara istiqomah. Maka terima kasih untuk Ustadz Huda sudah bertanya. Dan untuk akun Instagram @silatatap, pertanyaannya sudah dijabarkan dengan sangat rinci oleh Abaya Syakir Ridwan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari akun Instagram. Ini namanya sangat sulit sekali nih. Akun Instagram @renggem.ab. Pertanyaannya begini, Bah. Bagaimana hukum menyimpan Al-Quran di handphone? Ya, ini salah satu manfaat kecanggihan sains dan teknologi. Jadi Al-Quran itu bisa disimpan di dalam satu alat yang kecil, kemudian bisa dibuka dan bisa dibawa kemana-mana. Bahkan kitab-kitab pun bisa juga dimasukkan di situ. Dulu para kiai kalau bahas masalah itu membawa kitab berdus-dus, tapi sekarang cukup membawa satu alat handphone dan lain-lain ya. Nah, itu ya bagus memanfaatkan kemajuan teknologi. Mungkin yang dimasalahkan bagaimana membawa alat itu ke kamar mandi dan lain-lain. Ya tidak. Yang penting kamu kamar mandi itu bukan niat membawa Al-Quran, niatnya membawa HP. Sama dengan sampean kan hafid Quran. Di sini kan ada Quran ya. Sampean masuk kamar mandi boleh nggak? Iya kan? Jadi sampean niatnya membawa HP, bukan membawa Al-Quran. Yang penting jangan dinyalakan, jangan dibunyikan. Ya. Jadi kalau sampean bawa HP kemudian di dalam WC kemudian di setel Al-Quran ya nggak boleh, yang nggak boleh itu. Ya sama dengan sampean masuk kamar mandi, di hati sampean, di otak sampean ada Al-Quran, kan nggak masalah. Yang nggak boleh kan melafadzkan, mengucapkan Al-Quran di dalam kamar mandi. Ya jadi salah satu ya semua ilmu itu kan dari Allah SWT. Ya kita memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, kemudian di situ diisi konten Al-Quran, kitab-kitab fikih, hadis dan lain-lain. Kemudian dimanapun kita bisa membuka. Ya, yang nggak boleh kan di tempat-tempat kotor, karena Al-Quran itu kalam suci, kita harus hormati. Kita harus takdim kepada Al-Quran. Kalau cara penggunaan, Bah, atau apakah kita harus suci atau tidak? Ya sama dengan Al-Quran biasa. Di sini kan ada hadas kecil, ada hadas besar ya. Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Kalau orang yang berhadas besar kan tidak boleh membawa mushaf Al-Quran yang ada tulisannya. Ya tadi kembali kepada niat. Sampai walaupun berhadas besar, niatnya membawa HP, bukan membawa Al-Quran. Ya tidak masalah. Ya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh apa? Melafadzkan, mengucapkan ketika sampai berhadas besar. Kalau hadas kecil boleh, ya membaca Al-Quran, membawa Al-Quran juga boleh. Mungkin dari audien ada pertanyaan, Mas Dani, monggo. Bagaimana agar bisa mencintai Al-Quran? Ya, Al-Quran ini kan kitab suci sebagai kitab pedoman seorang muslim. Kita seorang muslim seharusnya kita mencintai kitab suci yang sebagai pedoman kita, pedoman hidup. Ya, banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa fadilah membaca Al-Quran itu sangat tinggi, sangat besar. Di antaranya adalah bisa memberikan syafaat di akhirat nanti. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti kepada pembacanya.
Ya, seharusnya, sewajarnya kita seorang muslim di dalam hidup di dunia ini berpedoman dengan kitab suci Al-Quran, dan karenanya kita pun harus mencintainya, dalam arti tidak hanya cukup cinta dalam lisan, tapi dibuktikan, dibaca, dipelajari, dan diamalkan. Ya, sesuai dengan mutu MD apa? Hamilul Quran, hafdzon wa ma'nan wa amalan. Itu. Ya. Terima kasih untuk Mas Dani sudah bertanya. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari akun Instagram labib.n.r_aul. Pertanyaannya begini, Mbah. Bagaimana melafadzkan kata pada surat Fussilat ayat 44? Soalnya di kalangan santri masih ada yang belum tahu bagaimana cara mengucapkan dengan benar. Ya, itu yang disebut dengan tashil. Tashil itu memudahkan. Jadi kalau riwayat Waros dari Nafi itu banyakan tashil. Begitu juga qaulun dari Imam Nafi. Nah, kalau riwayat Hafs dari Asim itu bacaan tashil yang hanya satu, yaitu di surat Fussilat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Itu kalau dibaca tahqiq a'jami wa arabi. Dua-dua hamzah di tahqiq, dinyatakan dengan jelas. Nah, tapi riwayat Hafs hamzah yang kedua ditashil, dimudahkan. Jadi a'jami wa arabi. Jangan dibaca hamzah dengan tahqiq dua-duanya, tapi hamzah yang kedua ditashilkan, dimudahkan. Ya, tashil itu lughatan maknanya memudahkan, dientengno. A'jamiyu wa arabi. Itu namanya bacaan tashil. Tashilul hamzati tsaniyah. Hamzah yang kedua diringankan. Nah, bukan diganti hamzah, bukan bukan. Tapi apa? Hamzah yang kedua itu diringankan. A'jamiyu wa arabi. Saya pernah membaca juga, Bah, seperti kalimat yang pelafalannya sama, seperti agak sulit gitu, Bah. Contoh latak mana, itu bagaimana, Bah? Itu dinamakan bacaan ismam. Bacaan ismam. Jadi ketika guna itu posisi mulut kita mencucu dalam bahasa Jawa, seperti kita mengucapkan huruf wawu. Jadi latak mauna itu. Nah, itu namanya bacaan ismam. Mungkin dari teman-teman penonton ada pertanyaan? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Berarti untuk pertanyaan dari akun Instagram @labib.n.n_aul sudah terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat dari akun Instagram @aida_iris. Mengapa dalam surat At-Taubah tidak ada basmalah pada awal surah? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, betul ya? 114 surat. Surat pertama dan surat Al-Fatihah, yang terakhir surat An-Nas. Semuanya diawali dengan basmalah, ya, kecuali surat At-Taubah yang disebut juga surat Baro'at. Nah, kemudian mengapa? Nah, ini banyak versi jawaban. Yang pertama, karena di dalam surat Baro'ah itu menerangkan perang. Perang itu kan sifatnya kekerasan, kekejaman. Nah, padahal Bismillahirrahmanirrahim itu kontennya kan menjelaskan bahwa Allah itu bersifat Rahman dan Rahim, kasih sayang. Nah, itu seakan-akan bertentangan. Mari maca Bismillahirrahmanirrahim yang menyatakan Allah itu mempunyai sifat kasih sayang kepada hambanya.
Ar-Rahman, kok kemudian membunuh. Nah, itu versi yang pertama. Versi yang kedua ada juga yang mengatakan surat Al-Anfal dan Bara'ah itu satu surat dulunya. Satu surat, karena itu tidak ada basmalah. Nah, jadi la'alla shawab, jawaban yang pertama itu yang mendekati kebenaran. Jadi karena apa? Surat Bara'ah itu berisikan tentang perang, padahal Bismillahirrahmanirrahim itu kan menjelaskan apa? Allah itu memiliki sifat kasih sayang, Rahman dan Rahim. Berarti tidak ada basmalah di surat At-Taubah dikarenakan surat At-Taubah ini menceritakan peperangan gitu. Ya. Gitu, makasih. Kalau begitu pertanyaan dari akun Instagram @aida_iris sudah dijawab oleh Abaya Syakir Ridwan. Kalau begitu kita langsung lanjut ke pertanyaan kelima dari akun Instagram @kajisemar. Bagaimana hukum ngaji di kamar mandi? Bukan karena sengaja, tapi mulut otomatis ngaji sendiri tanpa disengaja. Atau mungkin ada peristiwa yang terjadi seperti ini. Ya, tadi sudah saya singgung. Jadi Al-Quran itu kalamullah, kalam yang suci, boleh dibaca di mana saja, tetapi tidak boleh dibaca di tempat-tempat kotor. Di antara tempat kotor adalah WC, ya, kamar mandi. Tapi kalau tidak sengaja, ya namanya tidak sengaja itu kan tidak ada hukum. Rufa al-qalamu an salatin. Orang lupa, tidak sengaja, itu tidak kena hukum. Tapi jangan terus menerus. Ya, namanya tidak sengaja itu kan tidak ada niat, tidak ada maksud. Refleks. Ya tidak ada hukum karena refleks. Nah, yang tidak boleh kan sengaja melafatkan, mengucapkan huruf-huruf Al-Quran di dalam tempat-tempat kotor seperti WC. Dilarang. Karena apa? Al-Quran itu kalamullah yang suci. Jadi harus kita hormat, harus kita, yang paling afdal ya membaca di masjid, karena masjid itu tempat yang paling bagus, yang paling bersih, suci, dan ada nilai plus, yaitu bisa iktikaf di dalam masjid. Ngaji di Al-Quran di masjid itu lebih utama daripada di tempat-tempat yang lain. Jadi ngaji boleh di mana saja, di jalan, di tempat umum, yang penting ada bersih dan suci, tidak kotor, tidak ada najis. Ya. Kalau contoh seperti ini, ada anak dan anak itu sedang tertidur, tiba-tiba kayak ngelindur mengaji. Apakah itu mendapatkan pahala kebaikan, sedangkan kan anak itu dalam keadaan tidak sadar? Ya, yang dinilai oleh Allah itu adalah yang ada kesadaran, kemudian ada niat. Ya, kalau orang lindur itu ya sama dengan orang yang tidak sengaja, jadi tidak ada hukum. Nah, jadi orang lindur itu kan beraktivitas dalam tidur. Nah, itu tidak ada hukum. Nah, sama dengan orang ngimpi. Orang ngimpi itu kan tidak ada kenyataan. Nah. Kasih, Untuk pertanyaan dari akun Instagram @kajisemar menjadi pertanyaan terakhir di konten Bengkel Tauhid kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang di rumah sudah setia mengikuti konten-konten di channel kami. Semoga konten-konten di channel kami bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menambah wawasan seputar hal ketauhidan dan keal-Quranan. Tidak lupa kepada teman-temanku yang sudah hadir, yang ikut belajar bareng di konten Bengkel Tauhid, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih,
kembali. Ya, Mudah-mudahan manfaat, maslahat. amin. Ya. Saya dan teman-teman doakan semoga panjenengan semoga sehat selalu. Amin, amin. Ya. Dan sabar untuk membimbing kami ini, Bah. Ya. Ya, semoga semuanya diberikan kesehatan, istiqomah. Ya. Dan untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan jika ingin lebih bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman suka, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Dan jika kalian punya pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar atau bisa menghubungi akun resmi media Galeri MQ. Kritik dan saran yang membangun kami nanti-nanti. Saya Muhammad Robit Khalili, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.